Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap selalu semangat belajar walaupun kita tidak belajar secara tatap muka. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang bagaimana mencari kalimat utama atau gagasan utama pada teks yang anak-anak baca. Nah, untuk itu, perhatikan baik-baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 6. Coba anak-anak perhatikan. Pada halaman 77 terdapat sebuah gambar. Pernahkah anak-anak melihat kegiatan seperti yang ada pada gambar tersebut? Ya, kegiatan tersebut biasanya dilakukan ketika akan melakukan pemilihan. Nah, kegiatan ini juga termasuk ke dalam salah satu hak warga negara Indonesia. Contohnya ketika kita melakukan kegiatan pemilu untuk memilih presiden dan sebagainya. Nah, mengapa sih kita harus melaksanakan hak? Untuk lebih memahaminya, coba anak-anak buka buku halaman 78 dan bacalah teks non-fiksi yang terdapat pada halaman 78 dengan judul Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Setelah itu, identifikasikan kalimat utama dan gagasan utama yang terdapat dalam teks tersebut. Apakah anak-anak sudah paham apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalau belum paham, akan Ibu jelaskan. Kalimat utama itu apa sih? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok atau gagasan utama. Biasanya letaknya di awal, akhir, atau campuran. Kemudian gagasan utama. Gagasan utama adalah pokok atau inti dari suatu paragraf. Gagasan utama biasanya terletak di dalam kalimat utama. Nah, setelah anak-anak memahami apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan gagasan utama, anak-anak coba identifikasikan kalimat utama dan gagasan utama yang terdapat pada teks bacaan Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Ayo anak-anak, kita identifikasikan bersama kalimat utama dan gagasan utama pada teks tersebut. Kalimat utama pada paragraf 1 ialah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, karena gagasan utama setiap paragrafnya ialah pemenuhan hak warga negara Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat utamanya ada pada kalimat pertama. Kemudian, pada kalimat kedua merupakan gagasan atau kalimat penjelas. Kalimat utama pada paragraf kedua ialah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Kemudian gagasan utama paragraf kedua ialah pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk kalimat utama paragraf ketiga ialah contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Kemudian gagasan utama paragraf ketiga ialah pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah hasil identifikasi tentang kalimat utama dan gagasan utama yang anak-anak tulis sudah tepat? Kalau sudah tepat, berarti anak-anak sudah paham tentang pembelajaran mengenai kalimat utama dan gagasan utama. Bagi yang masih belum paham, tetap semangat dan jangan lupa untuk terus rajin belajar dan terus berlatih. Ingat, tetap
jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Cukup sekian informasi yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.